akan menganalisis data. Yang pertama itu Anakova satu jalur dengan judul model pembelajaran problem based learning terhadap hasil belajar IPA dengan mengontrol keaktifan belajar siswa. A1-nya adalah model PBL, A2-nya adalah model konvensional, Y-nya adalah hasil belajar, X-nya adalah keaktifan belajar. Saya telah memiliki data sebanyak 25 siswa. Dengan X terdapat X adalah keaktifan belajar, Y-nya adalah hasil belajar. Dengan A1 model problem based learning dan A2 adalah model konvensional. Selanjutnya kita menuju ke SPSS, menuju ke variable view. Yang pertama itu ada Y adalah hasil belajar, X adalah keaktifan belajar, A adalah model belajar. Kita beri label terlebih dahulu ya adalah hasil belajar. X-nya adalah keaktifan belajar. A-nya adalah model pembelajaran. Value kita tidak beri di Y dan X, namun kita beri di model karena ada dua model yaitu dengan PBL dua konvensional. Desimalnya kita rubah menjadi 0 terlebih dahulu biar tidak ada angka koma. Selanjutnya measure ini adalah scale, Y adalah scale, X scale, dan A adalah nominal karena dia terdapat kode. Setelah itu kita menuju ke data view, di mana Y adalah hasil belajar, X adalah keaktifan belajar, dan A adalah model belajar. Di mana kita telah memberi kode 1 adalah hasil kode 1 dengan model pembelajaran PBL. Kita copy dulu kodenya. Kasih kode. Satu sampai 25. Lalu kita beri kode untuk 2 dengan model pembelajaran konvensional. Dari 26 sampai 50. Dengan model pembelajaran yang berbeda. Setelah itu nilai dari Y adalah hasil belajar. Copy Y dan hasil belajar. Dari 1 sampai 25. Setelah itu hasil belajar dengan model pembelajaran konvensional, kita copy Y. Dari 26 sampai 50. Setelah itu kita copy X, keefektifan
keaktifan belajar siswa, X dengan model pembelajaran PBL menggunakan kuesioner sehingga dihitung dari nilai kuesionernya. Kita copy. X juga yang model pembelajaran konvensional. Copy. Baik, setelah itu kita harus menguji prasyarat terlebih dahulu, menguji normalitas dan homogenitas, serta ANACOVA satu jalur. Kita ke analyze untuk menguji normalitas, deskriptif statistik, explore, hasil belajarnya kita dependen adalah hasil keaktifan belajar, kita klik ke dependent list juga, model kita ke factor list. Setelah itu plot, normality, continue, kita klik oke. Baik, dari sini ada deskriptif dan ini adalah tes normalitasnya. Karena data siswa kurang dari 40 sehingga saya menggunakan Sapiriot sehingga signifikannya itu PBL dan konvensional dilihat dari hasil belajar 0,161 karena dia lebih dari 0,05 sehingga signifikan. Konvensional juga 0,482 lebih dari 0,05 sehingga dia signifikan dan 0,100 sehingga dia lebih besar daripada dia juga lebih besar daripada 0,05 dan 0,084 juga lebih besar daripada 0,05. Sehingga dari data ini, dari signifikan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Ya, saya telah copy ke Word seperti ini, sehingga dapat dikatakan karena data siswa hanya sebanyak 25, didapat ditarik kesimpulan bahwa semua data tersebut lebih dari 0,05 sehingga data dapat dikatakan berdistribusi normal. Selanjutnya, untuk menguji homogenitas, klik Analyze, General Linear Model, univariat, hasil belajar ke dependent variable, covariat, keefektifan belajar kita taruh di covariat karena dia variabel terikat. Selanjutnya model pembelajaran kita taruh di fix factor. Kita klik option, homogeneity kita centang, deskriptif statis kita centang untuk mencari deskriptifnya dan
homogen, di mana setelah kita mengklik kohomogen, deskriptif kita klik dan juga akan terlihat uji ANACOVA satu jalur. Selain ada uji homogenitas, juga akan nanti terlihat uji dari ANACOVA satu jalur. Setelah itu kita klik OK. Baik, keluar data seperti ini. Univariat analisis varian. Di sini udah masuk semua 25 siswa. Dan tes homogennya itu kita lihat dari deskriptif statis. Mohon maaf, bukan deskriptif statis, adalah semua data sesudah masuk sebanyak 25 siswa. Homogen itu kita lihat dari Levin Test Equality Error Variance. Sehingga didapat signifikannya 0,001. Karena dia itu kurang dari 0,05, jadi data tidak dapat dikatakan homogen. Ini adalah uji prasyarat dari homogenitas, dan ini adalah uji dari ANACOVA satu jalur. Telah saya copy ke Word sehingga menjadi seperti ini uji homogenitas. Bisa dilihat bahwa uji homogenitas tadi itu 0,001 sehingga kurang dari 0,05, jadi dapat dikatakan bahwa data tidak homogen. Selanjutnya ada uji ANACOVA satu jalur, di mana signifikan yang kita lihat adalah X dan A. X dan A 0,001 dan 0,02. Sorry, ini adalah 0,00 dan ini adalah 0,012. Ini adalah hasil dari uji ANACOVA satu jalur. Selanjutnya, untuk menguji regresi, untuk melihat kontribusi hasil belajar dan keaktifan belajar, kita menggunakan regresi, klik Analyze, Regression, klik Linear karena hanya menggunakan satu variabel, menggunakan satu variabel, kita klik Linear, lalu kita klik hasil belajar itu dependen, keaktifan belajar independen. Lalu kita klik OK. Nah, di mana di sini untuk melihat apakah ada kontribusi, itu kita lihat dari ANOVA, signifikannya itu 0,00, sehingga dia kurang dari 0,01, jadi ada kontribusi. Untuk melihat besaran kontribusinya itu kita lihat dari adjust R-square 0,835, atau kontribusinya itu sebesar dalam persentase itu 83,5. Setelah saya copy di Word sehingga menjadi seperti ini, bahwa kita melihat dari analisis ANAVA satu jalur X dan A, ini adalah uji regresi, ada kontribusi, dan dilihat dari adjust R-square-nya seberapa besar kontribusi. Sehingga adapun hipotesis yang telah dibuat, yaitu membuat hipotesis penelitian ditinjau dari model pembelajaran. H0 adalah tidak ada perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran PBE dan model pembelajaran konvensional. H1 ada perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran PBE dan model pembelajaran konvensional. Jadi karena signifikannya tadi itu adalah 0,012,
kurang dari 0,05, dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 ditolak karena ada perbedaan antara hasil belajar siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran PBL dan model pembelajaran konvensional. Selanjutnya, nomor 2 itu hipotesisnya membuat hipotesis penelitian ditinjau dari mengontrol keaktifan belajar. H0-nya adalah tidak ada perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran PBL dan model pembelajaran konvensional setelah mengontrol keaktifan belajar siswa. H1-nya adalah perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran PBL dan model pembelajaran konvensional setelah mengontrol keaktifan belajar siswa. Jadi dari data di atas bahwa nilai signya adalah 0,00 kurang dari 0,05 dapat ditarik kesimpulan H0 ditolak karena ada perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran PBL dengan model pembelajaran konvensional setelah mengontrol keaktifan belajar siswa. Uji hipotesis yang ketiga itu membuat hipotesis penelitian ditinjau dari kontribusi keaktifan belajar. H0-nya tidak ada kontribusi keaktifan belajar siswa terhadap hasil belajar IPA. H1-nya adalah ada kontribusi keaktifan belajar siswa terhadap hasil belajar IPA. Jadi dari data di atas bahwa nilai signya adalah 0,000 kurang dari 0,05 dapat ditarik kesimpulan H0 ditolak karena ada kontribusi keaktifan belajar siswa terhadap hasil belajar IPA dan besaran persentase kontribusi yang didapatkan adalah sebesar 0,835 dari R square atau jika dipersentasekan itu sebesar 83,5. Baik, itulah analisis data ANACOVA satu jalur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis data dari ANACOVA 2 jalur. Dari ANACOVA 2 jalur, di mana saya memiliki judul pengaruh model pembelajaran PBL berdasarkan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar IPA dengan mengontrol keaktifan belajar siswa. Saya telah memiliki data yaitu sebanyak 25 siswa dengan model pembelajaran PBL dengan model pembelajaran konvensional, dilihat dari keaktifan belajar dan hasil belajar. Selanjutnya kita menuju ke SPSS. Variabel view yaitu kode Y, X, X adalah keaktifan, A adalah model, B adalah motivasi. Sehingga desimalnya kita rubah jadi 0. Lalu label Y adalah hasil belajar. X adalah keaktifan belajar. A adalah model pembelajaran. B adalah motivasi belajar. Scale, ini nominal. Lalu kita menuju value-nya kita ganti dulu model 1 itu PBL, 2 konvensional. Oke. Motivasi 1 tinggi, 2 rendah. Oke, kita ke data view. Selanjutnya sudah terdapat YXA dan BA model. B adalah motivasi. Sehingga sesuai data yang kita miliki, kita kopas dulu X. Kita kopas dulu X. Kita kopas dulu X. Lalu kita kopas Y.
kupas Y. Ini ada hasil belajar. Lalu kode 1 karena menggunakan model PBL. B-nya kita berikan kode 1 dan kode 2 karena motivasi siswa dalam satu kelas itu pasti ada yang tinggi dan ada yang rendah. Baik, selanjutnya kita kupas lagi data X. Sekarang menggunakan model pembelajaran konvensional, data X kita kopas, lalu kita kopas data Y. Data Y, lalu kita kopas juga kode model konvensional. Model konvensional 2, lalu kita kupas lagi dengan motivasi siswa yang memiliki motivasi tinggi dan rendah dalam model pembelajaran konvensional dan PBL. Selanjutnya, untuk mencari uji prasyarat, normalitas, homogenitas, dan ANACOVA 2 jalur. Klik Analyze, deskripsi statis, Explore, hasil belajar dependent list, keaktifan dependent list, model motivasi covector list, kita klik plot, normality, continue. Oke. Baik, di mana di sini sudah terdapat tes uji normalitas. Signifikannya kita bisa lihat dari Shapiro-Wilk, sehingga dari data ini kita bisa lihat lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. Baik, setelah itu kita akan mencari homogenitas ANACOVA 2 jalur. Untuk mencari homogenitas dan ANACOVA 2 jalur, kita klik Analyze, General Linear Model, Univariate. Hasil adalah dependent list, keaktifan kekovariat. Keaktifan adalah kokovariat. Riset. Jadi kita ke Analyze, General Linear Model. General Baik, untuk mencari homogenitas dan ANACOVA 2 jalur, sebelumnya itu ada rumusan hipotesis antara membedakan motivasi tinggi dan motivasi rendah. Nanti untuk mencari data tersebut, kita harus memisahkan mana data siswa memiliki
motivasi tinggi dan motivasi rendah. Namun sebelumnya kita akan mencari dulu homogenitas dan ANACOVA dua jalur. Klik Analyze, General Linear Model, univariat. Ini kita riset dulu hasil belajar kedependen, kovariat, keaktifan ke kovariat, model ke fit factor, motivasi ke fit factor. Setelah itu kita klik plot. A-nya kita masukkan ke horizon, B-nya kita masukkan, kita add karena ada rumusan masalah terdapat interaksi, lalu kita klik continue. Setelah itu kita ke option, homogeneity, continue. Lalu kita klik OK. Baik, di sini sudah terlihat bahwa Levin test varian, yaitu inilah uji homogenitasnya, di mana homogenitas 0,033, jadi lebih kecil daripada 0,05. Jadi data tidak homogen. Selanjutnya itu ada menjawab hipotesis antara model, motivasi, dan X adalah keefektifan dan interaksi. Kita bisa lihat dari signifikannya, semua kurang dari 0,05. Nanti kita akan melihat uji hipotesis yang telah dibuat. Baik itu mencari homogenitas dan ANACOVA dua jalur. Selanjutnya untuk mencari rumusan hipotesis mengenai motivasi belajar tinggi dan rendah siswa. Hipotesis yang ketiga dan keempat yaitu apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara siswa yang mengikuti model pembelajaran kooperatif dan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional ditinjau dari motivasi belajar tinggi, dan juga rumuskan masalah yang keempat ditinjau dari motivasi belajar rendah. Nah, karena untuk mencari itu kita harus membuat data yang berbeda, yaitu mencari motivasi belajar tinggi terlebih dahulu pada siswa dan motivasi belajar rendah. Yang pertama kita mencari dulu yang tinggi, kode seperti biasa, Y adalah hasil belajar, X adalah keaktifan belajar, dan A adalah model. Kita rubah ke desimal menjadi 0, label adalah hasil belajar, X adalah keaktifan belajar. Ini adalah model pembelajaran. Value-nya model kita ganti 1, itu adalah dengan PBL, kita add 2 konvensional. Dan konvensional add. Oke, measure kita ganti hasil scale ke efektifan itu scale model baru nominal. Lanjut kita ke data view. Kita copy dulu nilai yang telah kita punya dari data ANACOVA dua jalur. Baik, ANACOVA dua jalur kita kopas X terlebih dahulu dari keaktifan belajar dari X. Oke. Lalu Y. Sorry. Ini kita coba X-nya. Tekan dulu X-nya.
Karena kita melihat dari motivasi belajar tinggi, kode 1, X kita coba dari 1 sampai 20. Ya. X lalu sampai 20. 120. Oke, lanjut. Y juga demikian 1 sampai 20 karena siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi. Y, ini salah. Ini sorry. Ini kita kopas dulu. Nah, X kita kopas 1 sampai 20. Oke. Dengan model A itu adalah model. Karena dia tinggi-tinggi saja, berarti A-nya itu 1. I. Paste. Copy. Paste. Baik, hanya kita mencari di model yang konvensional nilai X-nya dengan motivasi belajar tinggi. 2, 3, 4, 5, sampai 5. X. Y juga demikian sampai 5. Baik, yaitu kenapa 2? Karena model pembelajaran konvensional. Tapi memiliki hasil belajar tinggi. Nah, setelah itu kita analyze general linear model, univariat, hasil kedependen, faktor model, kovariat, keaktifan. Oke. Baik, di mana itu akan terdapat hasil karena itu melihat dari model dengan nilai siswa yang memiliki motivasi siswa memiliki motivasi tinggi 0,334. Sedangkan X-nya keaktifan itu 0,00. Nah, inilah untuk menjawab rumusan ketiga dilihat dari motivasi siswa yang tinggi saja. Nah, cari motivasi rendah. Motivasi rendah dari siswa yaitu kita menuju dulu ke SPSS, variabel view di mana Y, X, keaktifan, dan A adalah model.
Desimalnya kita rubah ganti jadi 0. Ini juga 0 dan ini juga 0. Label ini adalah hasil belajar. X adalah keaktifan belajar, adalah model pembelajaran. Oke, modelnya itu serius. Satu adalah PBL, dua konvensional. Ya, ini juga scale, ini nominal. Ke data view, lalu kita mencari data dengan model PBL dengan motivasi rendah. Dari 21 kita copy sampai 25. Sorry, Ctrl Z. Itu data X, Ctrl V. Ini data X, dan data Y juga dari 75 ke 97 kita copy dulu Y. Baik, ini adalah model pembelajaran PBL. Namun memiliki motivasi belajar rendah. Selanjutnya, pada model konvensional yang memiliki motivasi belajar rendah dari X. X lalu Y sama demikian dari 65 sampai, karena di setiap kelas itu kan tidak mungkin memiliki motivasi tinggi saja, pasti ada memiliki motivasi rendah dan motivasi tinggi. Ini adalah menggunakan model pembelajaran konvensional, namun memiliki motivasi belajar yang rendah. Baik, setelah ini kita melihat motivasinya berdasarkan kita klik analyze, general, linear model, univariat, dependen hasil, covariat, model fixed factor. Lalu kita klik OK. Nah, baik, di sini sudah terlihat data siswa dengan motivasi rendah. Ini data motivasi siswa rendah dan tinggi. Selanjutnya untuk menjawab rumusan hipotesis yang ke-9 yaitu menggunakan regresi. Kita klik analyze, regression, linear, dependen hasil belajar, independen keaktifan. Oke. Baik, inilah regresi menjawab rumusan masalah ke-9 yaitu mengenai kontribusi. Bisa dari lihat kovarian, signifikannya, keaktifan belajar, dan juga
ajus R square-nya, yaitu 0,835 atau dipersentasekan itu adanya kontribusi sebesar 83,5. Baik, karena data tadi setelah saya pindahkan ke Word sehingga terdapat uji normalitas. Bisa dilihat di sini semua lebih dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. Untuk homogenitas yaitu 0,033 itu kecil dari 0,05 jadi dapat dikatakan bahwa data tidak homogen. Selanjutnya uji ANACOVA 2 jalur dilihat dari model A dan X adalah keaktifan belajar serta interaksi A dan B. Selanjutnya, adapun output yang tadi telah kita buat motivasi belajar tinggi, bisa dilihat untuk nanti mencari adakah pengaruh dari model dan keaktifan, serta output motivasi belajar rendah siswa, yaitu dilihat dari nani model dan keaktifan belajar. Selanjutnya, untuk mencari besarnya kontribusi menggunakan regresi, itu sebesar 0,00, jadi dia kurang dari 0,05 sehingga terdapat kontribusi yaitu dalam persentase sekitar 8,35% kontribusinya. Selanjutnya hipotesis dari ANACOVA 2 jalur. Yang pertama itu hipotesis penelitian tentang faktor model pembelajaran. Dari data yang didapat signifikannya itu 0,084 kurang dari 0,05. Jadi dapat ditarik kesimpulan H0 ditolak karena ada perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran PBL dengan model pembelajaran konvensional. Yang kedua, hipotesis dilihat dari interaksi model dan motivasi. Jadi dari data di atas yaitu signifikannya 0,019 kurang dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan H0 ditolak karena ada perbedaan interaksi antara penggunaan model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap hasil belajar IPA. Selanjutnya ketiga itu hipotesis penelitian berdasarkan model dengan motivasi belajar tinggi. Jadi dari data di atas itu signifikannya itu 0,334 lebih dari 0,05. Jadi dapat ditarik kesimpulan A0 diterima karena tidak ada perbedaan hasil belajar siswa antara siswa yang mengikuti model pembelajaran PBL dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional ditinjau dari motivasi belajar tinggi. Yang keempat, hipotesis penelitian berdasarkan model dengan motivasi belajar rendah. Jadi dari data di atas itu signifikannya 0,094 kurang dari 0,05 dapat ditarik kesimpulan A0 ditolak karena ada perbedaan hasil belajar siswa antara siswa yang mengikuti model pembelajaran PBL dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional ditinjau dari motivasi belajar rendah. Yang kelima itu hipotesis penelitian tentang mengontrol keaktifan belajar. Dari data yang didapat itu mengontrol keaktifan belajar dari X 0,000 0,000 kurang dari 0,05 dapat ditarik kesimpulan H0 ditolak karena ada perbedaan hasil belajar siswa antara siswa yang mengikuti model pembelajaran PBL dan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional setelah mengontrol keaktifan belajar siswa. Rumusan masalah yang keenam yaitu hipotesis penelitian interaksi setelah mengontrol keaktifan belajar siswa. Jadi dari data di atas itu signifikannya 0,019 kurang dari 0,05 dapat ditarik kesimpulan H0 ditolak karena ada perbedaan interaksi antara penggunaan model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap hasil belajar IPA setelah mengontrol keaktifan belajar siswa. Rumusan hipotesis ketujuh itu hipotesis penelitian berdasarkan motivasi belajar tinggi setelah mengontrol keaktifan belajar siswa. Mengontrol itu dilambangkan dengan X, yaitu tadi itu datanya 0,000 kurang dari 0,05, jadi dapat ditarik kesimpulan 0 ditolak karena ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang mengikuti model pembelajaran PBL dengan siswa mengikuti model pembelajaran konvensional ditinjau dari motivasi belajar tinggi setelah mengontrol keaktifan belajar siswa.
Selanjutnya, hipotesis yang ke-8 yaitu berdasarkan motivasi belajar rendah setelah mengontrol keaktifan belajar siswa. Dari data yang didapat itu signifikannya 0,000 kurang dari 0,05. Dari dapat ditarik kesimpulan hak 0 ditolak karena ada perbedaan hasil belajar antar siswa yang mengikuti model pembelajaran PA dengan siswa mengikuti model pembelajaran konvensional ditinjau dari motivasi belajar tinggi, motivasi belajar. Oke, ini bukan motivasi belajar rendah setelah mengontrol keaktifan belajar siswa. Yang terakhir yaitu hipotesis penelitian kontribusi keaktifan terhadap hasil mencari tadi itu menggunakan regresi. Jadi dari data di atas yaitu 0,00 jadi kurang dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa 0 ditolak karena terdapat kontribusi keaktifan belajar siswa terhadap hasil belajar. Yang besarnya itu tadi 83,5% sehingga ada terdapat kontribusi. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai MANOVA satu jalur. MANOVA satu jalur. Dan saya memiliki judul yaitu pengaruh model discovery learning terhadap literasi sains dan motivasi siswa. Saya telah memiliki data sebanyak 25 siswa di mana menggunakan model discovery learning dengan melihat Y1-nya adalah literasi sains dan Y2-nya adalah motivasi siswa. A2-nya adalah model pembelajaran konvensional, Y1-nya adalah literasi sains, dan Y2-nya adalah motivasi siswa. Selanjutnya kita ke SPSS, di mana variabel view yang pertama itu kita berikan kode MB, yaitu motivasi belajar, LS, literasi sains, dan model. Desimalnya kita rubah 0 agar tidak menggunakan koma. Lalu value di model kita ganti kode 1 yaitu discovery learning. Kode 2 itu konvensional. Oke. Measure kita ganti scale, dan ini nominal. Kita ke data view. Setelah itu kita copy dulu kode 1 menggunakan karena dia model pembelajaran discovery learning. Lalu kita copy kode kedua karena dia menggunakan model konvensional. Dari 26 sampai 50. Setelah itu kita copy Y1-nya literasi sains. Literasi sains. Y1 Y2-nya motivasi. Motivasi. Lanjut, itu kita ke model konvensional dengan Y1 literasi sains. 26 sampai 50. Setelah itu konvensional dengan motivasi. Oke. Setelah semua sudah di-input datanya, selanjutnya
Untuk mencari uji prasyarat normalitas, kita klik Analyze, Descriptive Statis, Explore, jadi kita masuk ke Dependent List, LS-nya ke Dependent List, modelnya ke Vector List. Setelah itu kita klik Plot, Normality, Continue. Oke. Baik, di mana kita cari data normalitas. Kita menggunakan Sapirewave karena data kurang dari 40, sehingga bisa dilihat dari signifikannya semua lebih dari 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya untuk mencari homogenitas dan MANOVA satu jalur, klik Analyze, General Linear Model, Multivariate. MB-nya kita masuk ke Dependent Variable. LS-nya itu kita masuk juga ke Dependent Variable. Model kita masuk ke Fix Vector. Setelah itu Option, klik Homogeneity Test, Continue, oke. Sehingga muncul General Linear Model, yaitu homogenitasnya kita lihat dari covariance dan variance. Dari covarian kita bisa lihat signifikannya adalah 220, jadi lebih dari 0,05. Based on mean dari motivasi belajar 0,215, based on mean dari literasi sains yaitu 0,155, sehingga lebih dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa data data homogen. Selanjutnya dari analisis MANOVA kita bisa lihat di sini di model, dilihat dari literasi sains yaitu 0,006, motivasi belajar 0,01. Dan pengaruh antara model yang dilihat dari literasi sains dan motivasi belajar kita bisa lihat di signifikan multivariate. Selanjutnya, untuk mengetahui uji hipotesis, saya telah copy datanya ke Word, sehingga dari data homogen, dari data normalitas bahwa uji normalitas yang digunakan adalah Sapirewave karena data siswa hanya sebanyak 25, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa semua data tersebut lebih dari 0,05, sehingga data dapat dikatakan berdistribusi normal. Homogenitasnya dari covariant matrix dan variance 0,220 dan 0,215, 0,115, sehingga dari uji homogenitas dari data di atas signifikan dari covarian 0,220 lebih dari 0,05 dan varian 0,215 lebih dari 0,05 dan 0,155 lebih dari 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwa data homogen. Sedangkan dari tes uji MANOVA satu jalur, yaitu dari model, kita lihat dari literasi sains 0,06 dan motivasi belajar 0,001. Sedangkan dari lihat keduanya, model discovery dan konvensional, dilihat dari literasi sains maupun motivasi belajar, yaitu sebesar 0,000. Sehingga dapat ditarik kesimpulan menguji hipotesis bahwa
Jadi dari data di atas bahwa nilai signifikannya adalah 0,06 kurang dari 0,05 dapat ditarik kesimpulan H0 ditolak karena ada perbedaan literasi sains antara siswa yang mengikuti model discovery learning dengan siswa yang mengikuti model konvensional. Ditinjau dari membuat hipotesis penelitian dari motivasi belajar, yaitu dari data di atas bahwa nilai signifikannya adalah 0,001 kurang dari 0,05 dapat ditarik kesimpulan H0 ditolak karena ada perbedaan motivasi belajar siswa yang mengikuti model pembelajaran discovery learning dan siswa yang mengikuti model konvensional. Uji hipotesis yang terakhir yaitu penelitian ditinjau dari literasi sains dan motivasi belajar siswa antara model discovery learning dan model konvensional. Jadi dapat dari data di atas bahwa nilai signifikannya 0,000 kurang dari 0,05 dapat ditarik kesimpulan H0 ditolak karena ada perbedaan literasi sains dan motivasi belajar siswa antara siswa yang mengikuti model discovery learning dan siswa yang mengikuti model konvensional. Baik, itulah uji data MANOVA satu jalur. Lanjutkan MANOVA dua jalur dengan judul pengaruh model pembelajaran kooperatif berdasarkan motivasi belajar terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar IPS siswa kelas 5. Di mana saya telah memiliki data sebanyak 32 siswa, yaitu ada siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dan motivasi siswa belajar rendah dengan model kooperatif dan model konvensional. Selanjutnya kita menuju kita ke variabel view, name-nya itu Y1. Y1 adalah kemampuan berpikir kritis, Y2 adalah hasil belajar, lalu A adalah model, B adalah motivasi. Desimalnya kita kasih 0, 0, 0. Dan ini juga 0. Label kemampuan berpikir kritis, hasil belajar IPS, A adalah model, B adalah motivasi belajar. Oke, value-nya model kita kasih 1 adalah kooperatif, 2 konvensional. Oke. B adalah motivasi 1 tinggi, dan 2 rendah. Oke, kita ke measure ini scale, ini nominal, dan ini nominal. Beta view, Y1 kita copy dulu Y1 dan Y2. Y1 dan Y2. Y1 dan Y2 menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan motivasi belajar tinggi. Lalu kita kopas lagi Y1 dan Y2. Y1 dan Y2 dengan model pembelajaran yang sama. Model pembelajaran kooperatif. Namun motivasi belajar rendah.
Baik, setelah itu kita copy lagi Y1 dan Y2. Y1 dan Y2 dengan model pembelajaran konvensional kode 2, tapi memiliki motivasi belajar tinggi. Lalu kita kupas lagi data Y1 dan Y2. Pas lagi Y1 dan Y2, model konvensional 2. Konvensional dengan memiliki motivasi belajar rendah. Dengan kode 2 juga. Oke. Setelah ada semua data masuk, kita mencari uji prasyarat, normalitas, analyze, descriptive statis, explore. Ini sudah masuk, kemampuan berpikir, hasil belajar, model pembelajaran, motivasi belajar. Kita klik plot, normality, continue. Oke. Baik, di mana normalitas itu ada dilihat dari model pembelajaran, signifikannya, dan normalitas dari motivasi belajar. Signifikannya kita bisa lihat di sini semua lebih dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data itu berdistribusi normal. Selanjutnya, setelah mencari normalitas, kita mencari homogenitas MANOVA 2 jalur, klik analyze, general linear model, multivariat, sudah masuk tadi karena saya sempat memasukkan data semua. Kemampuan kita coba riset. Ini kemampuan berpikir kritis kedependen, hasil belajar kedependen juga. Faktor model, motivasi juga model. Lalu klik option, homogeneity test, continue, klik OK. Baik, homogenitasnya itu kita bisa lihat dari sini, kovarian matriks yaitu sebesar 0,390 sehingga lebih besar daripada 0,05, dapat dikatakan bahwa data homogen. Selanjutnya itu dilihat dari multivariate test, yaitu ini menunjukkan rumusan hipotesis dari MANOVA 2 jalur. A itu dilihat dari model, B itu motivasi, A dan B interaksi model dan motivasi. Selain itu, kita juga bisa melihat dari tes between subject A11 yaitu dari penggunaan model dengan kemampuan berpikir kritis, model dari hasil belajar, motivasi dari kemampuan berpikir kritis, dan hasil belajar IPS. Itulah dari analisis homogenitas, MANOVA 2 jalur, dan uji normalitas. Selanjutnya saya telah salin ke Word seperti ini, sehingga tadi didapat tes uji normalitasnya. Uji normalitas berdasarkan model itu dapat dikatakan signifikan, sehingga dapat ditarik kesimpulan semua data lebih dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. Dilihat dari model pembelajaran.
Selanjutnya, jika normalitas berdasarkan motivasi belajar, yaitu nilai signifikannya semua lebih dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya, homogenitas matris varian dan kovarian, dan homogenitas varian. Kovarian bisa dilihat 0,390, lebih dari 0,05, jadi dapat dikatakan bahwa data homogen. Sedangkan untuk homogenitas varian bisa dilihat semuanya lebih dari 0,05 sehingga data dapat dikatakan homogen. Untuk menguji MANOVA dua jalur untuk hipotesis 1, 2, dan 3 dari model A, B adalah motivasi, A interaksi B antara model dan motivasi. Selanjutnya hipotesis 4, 5, dan 6 yaitu satu-satu dari model kemampuan berpikir kritis dilihat dari kemampuan berpikir kritis dari model dari hasil belajar IPS. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa membuat hipotesis penelitian ditinjau dari model pembelajaran. Jadi dari data di atas bahwa nilai signifikannya 0,00 kurang dari 0,05 dapat ditarik kesimpulan H0 ditolak karena ada perbedaan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar IPS antara siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Nomor 2, membuat hipotesis penelitian ditinjau dari motivasi belajar. H0-nya tidak ada perbedaan kemampuan berpikir kritis, sedangkan H1-nya ada perbedaan. Jadi dapat dari data di atas tadi, signifikannya 0,572 lebih besar daripada 0,05, dapat ditarik kesimpulan H0 diterima karena tidak ada perbedaan kemampuan berpikir kritis dengan siswa memiliki motivasi belajar rendah dan hasil belajar IPS antar siswa yang memiliki motivasi belajar. Selanjutnya, rumusan masalah yang ketiga, membuat hipotesis penelitian ditinjau dari interaksi antara model dan motivasi. Dari data di atas, nilai signifikan yang didapat tadi adalah 0,004, kurang dari 0,05, dapat ditarik kesimpulan H0 ditolak karena ada pengaruh interaksi antara model pembelajaran motivasi belajar siswa terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar IPS. Rumusan hipotesis yang keempat, membuat rumusan hipotesis penelitian ditinjau dari kemampuan berpikir kritis. Jadi dari data di atas yaitu signifikannya 0,001 kurang dari 0,05. Dapat ditarik kesimpulan H0 ditolak karena ada perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang mengikuti model pembelajaran kooperatif dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional. Nomor 5 yaitu ditinjau dari berpikir kritis berdasarkan motivasi. Jadi dari data di atas bahwa nilai signifikannya itu 0,371 lebih besar daripada 0,05 dapat ditarik kesimpulan H0 diterima karena tidak ada perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dengan siswa yang memiliki motivasi belajar rendah. Rumusan masalah yang keenam yaitu penelitian ditinjau dari hasil belajar. Jadi dari data di atas nilai signifikannya 0,000 kurang dari 0,05 dapat ditarik kesimpulan H0 ditolak karena ada perbedaan hasil belajar IPS antara siswa yang mengikuti model pembelajaran kooperatif dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional. Rumusan masalah yang terakhir yaitu membuat hipotesis penelitian ditinjau dari hasil belajar berdasarkan motivasi. Dari data di atas nilai signifikannya adalah 0,571 lebih dari 0,05 dapat ditarik kesimpulan H0 diterima karena tidak ada perbedaan kemampuan hasil belajar IPS antara siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dengan siswa yang memiliki motivasi belajar rendah. Baik, itulah analisis data baik dari ANAKOVA 1 jalur, ANAKOVA 2 jalur, MANOVA 1 jalur, dan MANOVA 2 jalur. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada pengucapan yang salah, mohon bimbingannya Bapak, sehingga saya akhiri video